Tapi tradisi sifon juga itu salah satu ketidakadilan untuk laki-laki juga sebenarnya. Nah, sunatnya ini juga ada dukunnya. Kalian yang menjalani hubungan mungkin kalau udah kelihatan red flag-nya. Halo Jikers, balik lagi bareng gue Akil. Hari ini gue pengen podcast nih dengan salah satu founder dari Gentasi. Nah, FYI, Gentasi ini merupakan salah satu organisasi yang concern banget ke alat reproduksi manusia. Kita sambut aja lah ya, Mbak Devi. Hai. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Akil sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Okay. Kebetulan gue udah lama banget nih nggak nge-host nih. Oh ya? Sempet vakum nih di Logika Bicara Podcast ini nih. Nih akhirnya balik lagi nih gue nih di sini nih. Okay. Nah, gue pengen sebelum kita bahas ke permasalahan tentang reproduksi manusia, gue pengen nanya, Gentasi itu apa sih emang Mbak? Gentasi itu adalah organisasi non-profit yang sebenarnya nggak cuma concern di kesehatan reproduksi aja, tapi kita juga fokus ke kesehatan mental dan juga gizi remaja. Jadi kita fokusnya ke remajanya itu sendiri. Nah, untuk ruang lingkupnya juga tuh banyak ya, ada promotif preventif pastinya, terus juga kita melakukan penelitian untuk melihat prevalensi suatu penyakit dan perkembangannya seperti apa. Selanjutnya juga ada advokasi. Oke, ini kan ngomongin penyakit ya. Kan kita kan follow-followan di Instagram ya kan. Gue ngelihat itu lo kayaknya Sabtu minggu lalu itu tanggal berapa ya? Sabtu tuh tanggal 7 Desember. Lo itu ikut ke salah satu acara di Women March Jakarta kalau nggak salah ya. Betul, bener WNJ, iya. Nah, itu kalau nggak salah tuh banyak banget tuh isu yang diangkat tuh. Salah satunya itu adalah kesehatan reproduksi wanita. Betul. Nah, itu lo concern juga nggak di situ? Iya, justru gue membawa isu husband stitch, kemudian tradisi sifon, dan ada juga memasifkan pelayanan KB dan juga aborsi yang aman, perkawinan anak, seperti itu. Berarti banyak ya, itu isu-isu yang tapi sorry, Gentasi ini sebenarnya concern ke wanita aja atau ke pria juga? Enggak, kita general juga. Tapi karena kemarin itu acaranya wanita, lo fokusnya bawa isu-isu wanita gitu ya? Tapi tradisi sifon juga itu salah satu ketidakadilan untuk laki-laki juga sebenarnya. Emang tradisi sifon apa nih? Gue baru dengar soalnya, sorry nih. Oke, tradisi sifon itu adalah sunat yang memang berkembang di Nusa Tenggara Timur. Gitu. Daerah orang timur sana ya, Indonesia Timur ya? Nah, jadi laki-laki yang berusia 18 tahun ke atas itu dia akan melakukan sunat. Nah, sunatnya ini juga ada dukunnya. Bentar nih. Kenapa harus di 18 tahun? Kenapa nggak sejak dini gitu loh? Itu udah tradisi di sana sih. Jadi kayak aku belum tahu begitu banyak, cuman beberapa sumber juga mengatakan ya memang dilakukannya 18 tahun ke atas. Oh my god. Berarti itu kan setelah sunat ngapain? Kalau sunat maksudnya ya udah mungkin dia telat sunat kah atau bagaimana? Kenapa bisa dinamakan tradisi sifon? Lu baru sampai sunat doang nih Mbak Devi nih. Nah, karena gini, mungkin kenapa adanya penyimpangan atau ketidakadilan terhadap perempuan kali ya. Jadi sunat ini pas dilakukan itu setelah 3-4 hari setelah sunat itu, si prianya ini yang melakukan tradisi sifon itu harus melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Nah, perempuan ini bukan istri, bukan keluarga. Jadi perempuan lain gitu loh. Nah, salah satu tulisan dari Primus Lake, dia mengatakan bahwa dukun sunat ini juga itu postingan atau apa? Postingan atau artikel atau apa? Artikel. Nah, jadi si dukun sunat ini juga menyediakan mitra perempuannya gitu untuk melakukan hubungan seksual. Seperti itu. Nah, pada saat luka dari sunat itu kan masih merah, masih banyak darahnya juga gitu ya. Itu harus dipaksakan dan ada kepercayaan bahwasanya setelah dilakukan sunat itu ada tradisi buang panas. Itu buang panas maksudnya apa maksudnya? Buang panas itu lepas dari kesialan, penyakit. Namanya buang panas. Oh alah. Itu that's the tradition sebenarnya yang masih berkembang sampai saat ini. Makanya kan kita benar-benar menyuarakan sekali ya terkait penghentian tradisi sifon ini gitu. Karena dampaknya itu bukan hanya laki-laki yang mungkin dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang sangat-sangat sakit itu, tapi perempuan ini juga yang akhirnya
terkena dampak PMS-nya atau penyakit menular seks gitu. Itu juga bisa menjadi peluang besar kena HIV kan? Iya, betul kan? betul banget. Nah, justru banyak orang-orang atau masyarakat adat di sana yang mempercaya bahwasanya itu akan menghilangkan penularan HIV/AIDS. Seperti itu. Berarti ini itu kan salah satu isu yang lo angkat gitu ya kan, soal sunat sifon tadi ya, tradisi sifon ini. Berarti ini berkembang, lo sedalam apa risetnya? Apakah ini sudah menjadi turun-temurun ada di sana atau bagaimana gitu loh? Jadi gue pernah baca salah satu penelitian yang dilakukan oleh Maria di tahun 2021, judulnya itu The Experience of Women from Atoin Meto Tribe Who Perform Sifon Ritual in the Context of HIV/AIDS Transmissions. Nah, itu dia menjelaskan juga bagaimana perkembangan tradisi sifon, kemudian bagaimana pengetahuan dari perempuan-perempuan yang menjadi targetnya gitu. Kemudian juga dibahas juga apa sih upaya yang dia lakukan ketika tahu nih kena PMS atau penyakit menular seks. Nah, faktanya di lapangan, jadi ini audiensnya atau respondennya itu 13. Dan hasil penelitian menyatakan bahwa sampai saat ini tradisi sifon itu masih aktif dilakukan gitu. Sampai 2024 betul, ini? Betul. Ini udah OTW 2025 loh. Masih? Betul, masih berlangsung gitu. Bahkan ini nggak cuma di pedesaan aja, tapi di perkotaan juga. Dukun-dukun sunat itu dicari, seperti itu. Berarti untuk di Nusa Tenggara Timur tadi ya, itu masih sekental itu berarti tradisi ini ya? Betul, iya. Salah satunya di Kota Kupang. Kayak gitu. Nah, selidik demi selidik juga ternyata pengetahuan mereka terkait penularan HIV/AIDS ini kurang sekali. Bahkan mereka beranggapan bahwasanya HIV/AIDS itu ditularkan dari pernafasan dan tidak menular ke laki-laki. Tuh. Aduh, berarti sex education-nya masih minim ya. Maksudnya untuk pengenalan tentang sebuah seksnya itu gitu loh. Karena ya kan kalau kan gue followersnya Dokter Tirta kan. Kalau nggak salah tuh untuk pengenalan seks itu kan ada 3 tahap nggak sih? Kayak ketika lo kecil, remaja, dan dewasa. Dan step by step gitu loh. Iya, betul. Jadi mereka itu tidak mendapatkan pemahaman seks yang secara... Pertama yang secara teratur, yang secara apa ya? Secara runut gitu lah. Ketika lo kecil, kayak... Oh ini alat kelamin cewek, ini alat kelamin cowok. Nah untuk kamu yang cowok jangan pernah ya megang alat kelamin cewek. Kayak gitu misalnya contoh kayak gitu kan. Kayak memupuk pemahaman pelan-pelan. Nanti ketika remaja kayak pastinya kamu bakal terangsang kalau misalnya ketemu lawan jenis gitu kan. Tapi kamu harus tahan karena itu tidak sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di sini begitu. Karena ada kayak kayak pengetahuan yang step by step diberitahu sepanjang kita dari kecil sampai dewasa ya kan. Sampai akhirnya kita udah mempunyai namanya kestabilan emosi dan juga intelijen untuk tidak berbuat hal yang tidak-tidak. Jadi kita udah paham gitu loh. Itu kan juga untuk menghindari adanya pelecehan-pelecehan seksual pastinya ya kan. Nah selain tradisi sifon, sebelum lanjut nih, gue pengen nanya dulu, Women March Jakarta ini sebenarnya apa sih? Dan selain itu, ini acara apa? Isu-isunya apa aja selain itu? Oke, jadi kalau WMJ itu biasanya kita peringati di bulan Maret karena memang bertepatan di Hari Perempuan Internasional. 8 Maret kalau nggak salah ya? Yes, 8 Maret. Cuman untuk tahun ini memang kita menggeser ke Desember. Tapi jauh banget ya gesernya dari Maret ke Desember. Tapi ya itu bukan suatu hal yang masalah gitu kan. Karena kita memperjuangkan hak asasi manusia, perempuan dan kelompok minoritas itu kapan saja gitu loh. Bahkan tiap hari untuk digarap pun justru lebih bagus kan, seperti itu. Jadi untuk kegiatannya apa aja ya kita menyerukan hak-hak untuk perempuan dan juga kelompok minoritas yang memang terbengkalai gitu. Itu lo long march ya? Dari mana sih itu? Dari Bawaslu kalau nggak salah? Dari Bawaslu sampai Patung Kuda depan Monumen Nasional. Silang Monas berarti ya? Yes. Nah, tapi kan gue lihat itu kan hujan loh hari Sabtu loh. Iya, tapi kita tetap semangat. Tetap terabas tuh ya. Betul banget. Mereka tuh yang nggak peduli mau hujan, mau ada petir, gluduk dan lain sebagainya tetap aja terabas. Karena gue ngeliat di Instastory lo tuh kayak suasananya, terus juga ekspresinya ini kayak orang demo gitu, orang yang meluap kan, orang berekspresi kan bentuk luapannya berasa gitu ya kan. Terus juga ada yang banyak seniman juga nggak sih? Iya, ada rapper kalau nggak salah ya. Ada rapper juga kan? Iya, dan juga ada Chris Derek. I
see. Ya banyak banget, orasi juga ada, puisi juga ada, macam-macam. Jadi mereka tetap semangat ya untuk menyuarakan isu, dan isunya juga gak hanya soal kekerasan pada perempuan dan juga kelompok minoritas, tapi kita juga melihat representatif dari Komisi 8 DPR ya, yang memang belum mewakili perempuan, karena kan sebagian besar di sana justru malah semuanya gitu kan, laki-laki. Nah, gue liat di postingan lo itu. Itu lo aneh nge-repost dari Konde itu ya. Hmm. Di Komisi 8 itu semuanya lelaki tanpa adanya perempuan. Iya, Bagaimana ingin menyuarakan isu perempuan kalau di komisinya sendiri itu tidak ada perempuan. Iya, itu dia. Menarik. Kemudian ada isu lingkungan, kemudian isu-isu kemanusiaan seperti di Palestina dan juga Myanmar seperti itu. Dan memang mau dimanapun eventnya ataupun demonya pasti ada bendera Palestina sih. Betul. Kayak slang. Di mana aja ada. Gokil ini orang. Guyon. Oke, selanjutnya tadi kan lo udah nih tradisi sifon yang soal ini bisa dikatakan cukup bahaya lah karena secara tidak langsung melegalkan hubungan seksual tanpa adanya di atas nikah lah gitu ya, Iya. ya kan? Dan juga memperbesar tingginya HIV/AIDS gitu kan. Betul. Nah selanjutnya apa lagi nih yang lo tentang banget isu-isu tentang kesehatan reproduksi? Mungkin lu tadi juga gue belum jelasin bahwasanya ternyata perempuan-perempuan yang menjadi target di tradisi sifon ini adalah janda. Kenapa bisa dibilang gitu? Jadi janda ini kan dia membutuhkan kebutuhan biologis juga, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Jadi mereka ini tuh tidak sadar bahwasanya dia sebagai korban di tradisi sifon ini dengan diiming-imingi bakal dinikahkan atau dia akan dipenuhi kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu dia, sangat kejam. Hanya dijadikan objek seksual. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi bisa menjadi salah satu faktor yang ini ya. Apa sih namanya, jadi makin mempercepat tingginya HIV/AIDS gitu kan. Kalau misalnya ini terus berlangsung gitu loh, bisa kan amit-amit banget gitu kan mereka yang orang yang turis di NTT tadinya mohon maaf ini kan kita nggak pernah tahu ya, kayak COVID aja gitu ya kan. Tadinya luar negeri masuk dari Depok lagi kena kan nyebar gitu kan. Bisa jadi mohon maaf orang yang dari sebelum ke NTT itu nggak kena HIV, pulang dari sana bisa kena. Kan kita ini ya, tapi nobody knows gitu kan. Tapi semoga lah ya dengan kita menyuarakan ini, kesadarannya makin tinggi gitu ya kan. Mungkin bisa dibantu juga dengan LSM yang di sana gitu ya kan. Juga organisasi sejenis kayak Gentasi di daerah sana untuk mengedukasi tentang sex education gitu ya kan. Nah, selanjutnya apa lagi nih yang angkat, Dev? Faktanya orang-orang di sana, terutama perempuan ya, yang akhirnya dia terkena PMS atau penyakit menular seks, upaya pencegahannya itu hanya menggunakan air hangat, kompres air hangat, daun sirih, terus air kelapa. Jadi untuk ke rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya itu sebagai alternatif aja. Gitu. Berarti masih tradisional banget. Maksudnya kayak yang setahu gue kan kalau lo pakai air hangat ya ketika lo untuk meredakan PMS lo gitu kan, lagi haid gitu kan. Dan juga kayak ya minum air hangat, minum air kelapa begitu kan. Tapi kan jangan kayak gitu ya, Kil, nanti ke pasangan kamu kalau dia lagi sakit haid, lagi dismenor, kamu nyuruh minum air hangat aja. Wah. Enggak dong, kan enggak sudah kan setahu gue ya kayak kalau misalnya katanya ini kan gue belum punya, kan gue masih single ya by the way ya. Kalau gue kan kadang kan suka tuh ya kan kayak ada cowok-cowok yang ngasih tahu treatment ketika cewek lagi haid gitu kan. Katanya nih gue nggak tahu, lo tolong kasih tahu bener apa enggak ya kan. Tumbler ditaruh kasih air hangat, taruh di perutnya. Iya. Itu bener nggak sih? Salah satu ya, bener. Karena untuk meredakan nyeri juga kan. Solve tuh ya? Iya, itu benar, berarti Eco service. Jadi yang minat boleh. Oke, jadi yang minat. Gimana maksudnya nih? Forget it. Oke, selanjutnya apa lagi nih isu yang lo angkat nih, Dev, selain tradisi sifon ini? FGM, genital mutilation. Apa itu? Itu sunat perempuan, Kil. Jadi sunat perempuan ini kan ada 3 ya, mungkin 4 ya, tapi yang tipe keempat ini belum
belum ada risetnya lebih jauh lagi. Bentar, setahu gue sunat perempuan itu biasanya kan ketika perempuan masih bayi gitu kan ya disunat oleh orang tuanya gitu kan, dan itu pun range-nya itu pun nggak lebih dari umur 1 tahun ataupun 6 bulan, bener gak? Iya, tapi manfaatnya apa? Secara medis tuh nggak ada manfaatnya gitu. Berbeda halnya dengan laki-laki yang memang secara struktural organ reproduksinya itu kan beda gitu loh. Kalau laki-laki, ini kita sex education ya. Okay. Jadi kalau laki-laki itu struktur organ reproduksinya itu ada yang namanya prepucium, kalau nggak salah itu kulitnya, yang itu yang akan diangkat kan. Okay. Karena jika tidak disunat, maka urin ini akan menyebabkan infeksi di situ karena ada bakterinya. Beda halnya dengan wanita gitu ya. Memang kalau dia mau buang air kecil ya sudah gitu, terbuang urinnya, tidak melewati organ-organ atau jaringan-jaringan yang lainnya seperti itu. Nah, terus juga kalau itu tipe 1, tipe 2. Jadi kalau tipe 1 kalau tidak salah ada pemotongan klitoris. Tipe 1. Kalau tipe 2 itu ada labia minor mayora yang akan dipotong. Oke, ini insight juga buat gue nih karena gue agak awam nih soal intim reproduksi wanita gitu. Karena kan termasuk reproduksi wanita ya kan. Iya, betul. Nah, itu terus dipotong. Oke, yang pertama pasti kan itu klitoris kan. Kalau yang pertama itu kan yang pada umumnya gitu kan, yang umumnya. Nah, kenapa dipotong itu juga ada yang beranggapan secara agama itu menghindari perempuan ini hypersex. Jadi aku belum meninjau lagi sih korelasinya apa ya, tapi secara manfaat bahkan dampak jangka pendek dan panjang itu justru malah memberikan kesakitan gitu untuk perempuan seperti itu. Kemudian untuk tipe ketiga ini baru husband stage. Jadi itu perempuan yang abis lahir ya, karena kan itu pasti kebuka dong. Iya, karena itu kan ada sobekan yang cukup besar kan. Nah, normalnya yang normal kan, yang lahirannya normal kan. Iya, itu kan kebuka, yang akhirnya nanti dijahit. Dijahit ada tambahan jahitan yang dipercaya untuk memberikan kenikmatan seks suaminya. Itu tanpa persetujuan. Gitu. Jadi dokter maupun bidan yang melakukan itu. Dan ini menurutku masuk ke tindakan kejahatan dan juga kriminal ya. Karena kalau kita kolerasikan dengan malpraktik tidak bisa. Karena malpraktik itu adalah ketika dokter maupun bidan ini melakukan prosedur dengan alasan atau dengan unsur kelalaian. Gitu. Tapi ada peraturannya nggak sih yang bentar, pasti kan adanya husband stitches. Ini kan kemauan dari sang suami dong, begitu. Dan berarti kan yang harus diedukasi ini suami dan juga dokter. Berarti apakah dari profesi kedokteran itu belum ada larangan untuk melakukan husband stitches? Sebenarnya kan mereka sudah tahu ya bahwasanya dari segi manfaat medis saja itu tidak ada, gitu loh. Terus kita juga sudah menyuarakan yang akhirnya kita pikir mereka seharusnya lebih paham gitu loh. Nah, adapun juga terkait peraturan ini bertentangan dengan undang-undang kesehatan, gitu. Yang mana kan kita juga secara kesehatan reproduksi ingin ya kita berfungsi secara baik itu organ, kemudian mentally, itu juga harus optimal gitu loh. Nah, nyatanya dengan prosedur atau praktik-praktik FGM ini kan malah justru bikin perempuan ini tersiksa menderita, ya? Iya gitu. Gue sempet mungkin gue nggak baca artikel tentang husband stitch ini, katanya setelah itu berarti kan dilebihin jahitannya kan, itu katanya nyerinya luar biasa loh. Luar biasa. Jadi ada dia akhirnya susah buang air kecil, bahkan untuk berjalan aja susah, pendarahan atau infeksi bagian dalam organ reproduksinya juga terkena, seperti itu sih. Banyak sekali jangka pendek, jangka panjang, bahkan jangka pendek aja kalau kita lihat dampaknya itu ya sakit gitu loh. Nyeri itu kan harus setiap hari merasakan kesakitan itu kan, apalagi pada saat melakukan hubungan seksual lagi dengan suaminya mungkin. Berarti ini untuk penikmatan sang suami dong, bukan? Ya, itulah patriarki. Itulah patriarki. Semoga
tidak ada lagi lah ya suami-suami yang seperti itu menyakiti pasangannya demi kenikmatan pribadi lah ya. Semoga lebih aware lagi lebih aware lagi tentang terutama kesehatan reproduksi ya, karena kan bisa dikatakan tinggi banget gitu loh orang meninggal gara-gara penyakit kelamin. Iya, begitu betul. loh. Kalau kita ngomongin reproduksi itu sebenarnya luas banget ya. Kita gak cuma fokus ke tradisi, bahkan kayak sistem pelayanan terkait KB, perkawinan anak juga kena, kemudian aborsi aman ya. Alhamdulillah untungnya sekarang sudah diberlakukan kan pembaharuan amandemen terkait aborsi aman gitu ya. Tadinya aborsi ini tidak boleh dilakukan dan sekarang bisa dilakukan kalau memang dia sebagai korban pemerkosaan. Oh, alah. Tapi ya itu implementasinya kan masih kurang masif dan aparat-aparat ini menilai bahwasanya ya pemerkosaan ini kan pasti ada suatu sebab akibat, stimulus respon lah kalau katanya komunikasi gitu katanya kan. Misalnya kan ada ya kan dia mau juga begitu kan. Pasti stigma-stigma atau terkait pembahasan seperti ini selalu dijatuhkan ke korban gitu loh. Seperti itu. Kayak yang lagi problem nih. Apa itu? Agus. Kenapa emangnya Agus Bali. Aduh, itu parah sih ya ampun. Aku sedih banget ngelihatnya, Kil. Update 15 sekarang loh. Oh iya? Udah 15 tadi. Korbannya? Iya, dan juga ini tolong koreksi ya, setahu gue sekarang tuh di beberapa, kayak baru hari ini atau kemarin itu lagi reka adegan. Lagi reka adegan, kayak gitu. Aku belum cukup semoga sih. Bisa segera diselesaikan lah ya. Apapun permasalahan Agus yang sedang beredar di Indonesia saat ini. Ada 3 permasalahan Agus soal ini. Semua cepat reda, karena dikit lagi 2025 harus punya revolusi baru, semangat baru, impian baru. Nah Dev, sebelum gua tutup nih, apa sih harapan lo untuk mereka nih legislatif, kementerian, Komnas Perempuan, terkait isu-isu yang lo angkat barusan? Sebenarnya kalau Komnas Perempuan itu juga cukup progresif ya mengikuti isu-isu perempuan dan juga kelompok minoritas. Tapi ini mungkin lebih khusus untuk pemerintah dan juga masyarakat-masyarakat. Ya dengan adanya kegiatan WMJ kemarin itu sebagai bentuk refleksi gitu kan. Akhirnya masyarakat-masyarakat bisa teredukasi, oh ternyata ada loh ya masalah-masalah tentang perempuan, kelompok minoritas, A, B, C, D, E sampai Z. Kemudian akhirnya dia teredukasi, dia mau riset lagi, lalu bergerak, dan bergeraknya itu bisa dia ikut partisipasi untuk menggaungkan perjuangan ini, atau dia melakukan advokasi juga bersama dengan kita, dan banyak caranya ya. Kemudian untuk pemerintah itu sendiri, ya saya harap nih di Kabinet Merah Putih, pastinya kan kalian tahu ya apa yang kita garap, mohon untuk bisa diselesaikan gitu loh. Dan kami harap untuk WMJ di tahun-tahun berikutnya tuntutannya lebih sedikit lagi gitu. Yang artinya tuntutan itu sudah terselesaikan. Seperti itu, sudah masif gitu. Sebelum sorry terakhir nih. Berarti kemarin itu lebih banyak atau berkurang? Lebih banyak sebenarnya dari tahun sebelumnya itu hampir sama gitu. Kita hanya perlu untuk mengawal isu yang ada karena adanya beberapa peraturan yang mungkin membantu kita untuk bisa progresif dalam menyelesaikan masalah terutama di pelecehan seksual atau kekerasan seksual, tapi implementasinya Nikil yang kurang gitu loh, masih adanya relasi kuasa, terlebih lagi di kampus-kampus ya yang memang dia menjadi korban KS, tapi karena adanya relasi kuasa ini, entah itu dosen, rektor dan lain sebagainya, akhirnya tidak terselesaikan dengan maksimal gitu loh. Punya backingan lah ya. Iya betul sekali, dan nggak cukup sampai di situ, pemulihan untuk korbannya juga kurang. Karena itu traumatik banget kan. Iya benar. Gitu kan. Dan juga banyak banget mahasiswa yang mungkin kayak banyak deh teman-teman Mbak Devi juga yang akhirnya trauma akan pernikahan ataupun yang lain sebagainya gitulah ya. Betul, aku juga jadi mikir-mikir sih sebenarnya. Tapi jangan dong, maksudnya kan kita kan diciptakan berpasang-pasangan. Betul, gitu loh. Tapi kalau untuk mempercepat kayak tahun depan deh atau itu kayaknya belum terpikirkan ya sampai saat ini juga gitu, karena masih benar-benar harus seleksi sih kita sebagai perempuan ya. Dengar kata Hindia dong.
besok mungkin kita sampai. Itu apa tuh maknanya? Lagu Hindia, dengerin aja. Oke. Jadi nggak usah lu banding-bandingin proses lu gitu loh. Kalau misalnya emang jodohnya, ya yang namanya, ini kita ngomongin jodoh dia. Waduh. Nah, tapi di belakang aja dah kayaknya kan kelamaan nih kalau ngomongin jodoh ya kan. Pokoknya intinya kalau misalnya memang sudah ada jodohnya dan juga udah di tahap itu, percepat. Tapi ketika memang belum ada, ini kan ketika sudah siap ya secara finansial, mentally segala pokoknya ketika udah konkret segerakan yang bisa disegerakan. Ketika memang belum, jangan dulu. Karena kan bukan pas merit tapi after meritnya itu loh. Iya bener banget. Karena kan lu sampai meninggal gitu loh sama pasangan lu kan, nggak hanya sehari 2 hari gitu loh. Betul. Oke. Kenapa gimana? Enggak. Buat kalian yang menjalani hubungan mungkin kalau udah kelihatan red flag-nya, udah bisa observasi, ada bisa dicentang 1, 2, 3, 4, 5. Wah, jangan sampai nunggu 10 yang red flag. Kalau udah kelihatan setidaknya 3, udah please ya, pikirin masa depan kalian, pikirin ke depannya tuh kayak gimana, dan ya menurut aku cari cowok yang lain. Kan banyak ya ikan di laut bahasanya kan. Oke, thank you banget nih Mbak Devi ya, insightful banget. Semoga dengan adanya podcast bareng Mbak Devi ini makin banyak nih orang-orang yang tersadarkan akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan juga berkurangnya oknum-oknum yang seperti tadi gitu loh. Amin. Yang pertama melakukan husband stitches, terus juga tradisi sifon. Semoga pemerintah aware nih akan adat istiadat tersebut. Semoga segera ada penanganan khusus agar tidak menjadi salah satu faktor tingginya HIV/AIDS ya. Oke, thank you banget Logikers. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye.